Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Selamat pagi, saudara terkasih. Mari kita membaca dan mendengar firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Terima kasih firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Inang CST Boru Siboro. Pertanyaan saya, bagaimana kita menjaga hati agar tetap baik dan bagaimana menjaga mulut agar tetap positif? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Judul untuk renungan ini, jaga hatimu. Pertanyaan menarik, bagaimana kita menjaga hati agar tetap memiliki hati yang baik, dan bagaimana menjaga mulut agar tetap produktif yang positif. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang masuk tidak masalah. Konteksnya soal makanan, yang masuk tidak masalah. Yang persoalannya adalah apa yang keluar dari mulut kita. Dan itu menjadi persoalan baik untuk orang lain ataupun untuk kita sendiri. Tergantung apakah yang keluar itu yang baik atau yang tidak baik. Firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu. Oleh karena itu, jagalah hatimu. Pertanyaan tadi, bagaimana kita menjaga hati agar tetap memiliki hati yang baik? Saudara, tentu untuk menjaga hati tidak jauh dari bagaimana kita memiliki keyakinan kepada Tuhan dan hidup kita betul-betul tunduk kepada firman Tuhan. Disitulah Roh akan bekerja, akan turut menjaga hati kita. Di dalam doa kita mohonkan sehingga kita selalu punya hati yang baik, serta di dalam pemahaman kita punya tekad, kita setia kepada firman.
karena tekad dan semangat untuk tetap bergantung kepada firman, itu akan sejalan dengan menentukan kebaikan hati kita. Karena kebaikan hati pastilah berdasar dengan keyakinan akan firman Tuhan. Serta hal yang ketiga, untuk menjaga hati kita adalah kemauan bertindak yang baik. Dengan demikian, doa dipimpin oleh Roh, refleksi akan keyakinan iman di dalam kehidupan, serta aplikasi. Apakah saudara-saudara, tindakan kita akan mempengaruhi perasaan hati kita? Pasti. Yakinlah, orang yang tidak biasa melakukan hal yang baik, dia akan sulit peka untuk hal-hal yang baik. Tetapi orang yang terbiasa melakukan yang baik, itu akan mempengaruhi dan membentuk sikap hatinya, dan akhirnya terbiasa untuk hal yang baik serta peka untuk sesuatu yang tidak baik. Orang yang selalu berdoa bergantung kepada Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, merenungkan, berefleksi dari firman Tuhan untuk melakukan, serta berlatih untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya, akhirnya semua ini akan membentuk sikap hatinya. Dan itu sebabnya sikap hati yang baik yang terbangun dari pengalaman hidup yang seperti itu, itulah yang akan menentukan apa yang keluar dari mulut. Apabila sikap baik itu penuh di dalam hati, maka apa yang keluar dari mulutmu pastilah hal-hal yang baik, produktif, konstruktif, positif. Tetapi bila bangunan dasarnya, sikap hatinya tidak baik, maka pastilah keluar dari mulut hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, saudara-saudara, sebelum kita mengungkapkan sesuatu, sebelum kita mengatakan sesuatu, rasakan dulu apakah itu baik menurut saudara, dan pikirkan, pertimbangkan apakah itu baik menurut saudara. Orang Timur banyak menggunakan perasaan, dan itu sangat baik, karena dua hal ini memang sangat menentukan sikap hidup. Cara berbicara orang yang bijak adalah bijak, seimbang, menggunakan perasaan, dan juga menggunakan pertimbangan akal budi. Hanya mengandalkan perasaan, kita akan sangat subjektif. Hanya mengandalkan pikiran, kita juga tidak akan bisa memberikan yang terbaik. Kedua-duanya timpang. Perasaan dan pikiran itu harus sejalan, walaupun harus tetap dikontrol karena memang perasaan kita labil, saudara-saudara. Itu sebabnya kedua-duanya harus kita pakai secara maksimal. Yang terakhir, saudara-saudara, mulut itu representasi apakah kita hidup atau mati. Apabila kita terbiasa dengan menggunakan mulut dengan tidak baik, itu cerminan karena dia keluar dari hati, berarti hati kita tidak baik. Kalau orang yang memiliki hati yang tidak baik, itu sebetulnya adalah orang yang mati. Tetapi orang yang memiliki hati yang baik dan itu terpelihara, sehingga keluar dari perkataan-perkataan atau penggunaan mulut yang baik, itulah orang yang hidup. Itu sebabnya orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak konsisten, omongannya tidak bisa dipegang. Kalau orang Batak bilang dang jolmai. Karena apa? Karena memang dia bukan orang baik. Tetapi orang yang baik, yang keluar dari hati yang baik, maka ucapannya,
perkataannya selalu konstruktif dan bisa dipegang. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita melatih agar mulut kita mengeluarkan hal-hal yang positif, konstruktif? Kaitannya saudara-saudara, tadi berbicara soal hati yang baik dan pikiran yang baik. Filipi 4 ayat 8, Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara, apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang mendatangkan damai sejahtera, pikirkanlah semua itu, agar output pikiran dan gagasan saudara positif. Kemudian pada ayat 9, Paulus mengatakan, dan lakukanlah, sehingga apabila kita selalu melatih diri memikirkan hal-hal yang positif, dan setia untuk melakukan hal positif itu di dalam kehidupan, maka akhirnya kita akan merasakan apa itu yang baik, yang membangun orang lain, yang berangkat dari hati kita, dan berguna baik untuk kita maupun untuk orang lain. Orang yang berhati baik, mulutnya terkendali. Orang yang tidak memiliki hati yang baik, mulutnya akan tidak bisa dipegang, terlalu banyak mengungkapkan hal-hal yang menyakitkan karena tidak lewat pertimbangan hati yang baik dan pertimbangan pikiran yang jernih. Itulah firman Tuhan bagi kita saudara-saudara, agar kita selalu hidup di dalam track yang benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan merasakan juga kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan, sukacita di dalam kehidupan melalui perkataan-perkataan yang positif dan membangun orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berlatih menggunakan mulut. Selamat berlatih menjaga hati. Dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.